Oke, kamu kuliah ngambil jurusan? IT. Nah, gimana? Hingga saat Kalau ini. dulu karena omongan orang sih. Oh, kenapa tuh? Karena Oke, selanjutnya. Ya. Waalaikumsalam. Halo, dengan siapa? Pak, kabar. Dengan siapa? Dengan saya skincare-an. Skincare-an. Oke, silakan duduk. Skincare-an. Iya. Wah, namanya unik banget, Skincare-an. Nama asli kamu siapa? Nama asli Muhammad Fahrian. Muhammad Fahrian. Tapi Islami. dipanggilnya adalah Rian. Iya. Skincare-an, mau tahu dulu. Skincare-an itu sebenarnya berarti nama apa nih? Nama sosial media kah atau apa? Nama panggung. Nama panggung. Wow. Kamu di sini nih katanya pengen ngelamar jadi content creator skincare. Ini boleh tahu udah berapa lama kamu bikin konten skincare di sosial media kamu, TikTok atau Instagram? Saya di Instagram sekarang. Di Instagram. Akun Instagramnya adalah Skincare-an. Skincare-an. Coba ceritain kenapa kamu pakai nama Skincare-an. Karena Aha. di akun saya kan fokus bahas tentang skincare. Dan nama saya Rian. Jadi saya mikirnya biar gampang diingat apa ya. Udah skincare-an. Oke, aku mau nanya, biasanya kan kalau cowok tuh jarang ya ngelakuin rutinitas skincare. Iya. Kenapa kamu tiba-tiba mau jadi content creator yang berhubungan dengan skincare? Karena dulu kulit saya itu jerawatan banget. Ini? Ya, ini udah mulai mendingan. Wait, is it you? Ya. Kenapa? Beda ya? Beda lah. Kamu sudah melakukan apa aja di muka kamu? Ya, skincare. Coba ceritain, oke. Ini di sini udah mendingan banget. Tadinya jauh lebih parah. Dengan Oke. jerawatan banget. Hah. Aku suka nyoba-nyoba skincare ini itu. Jadi latar belakangnya tuh sebenarnya karena memang kamu suka berjerawat, Iya. terus nyoba ini tuh. Iya, suka coba skincare ini itu. Dan Oke. emang suka nulis juga awalnya. Haha. Jadi mulai nge-review tapi di aplikasi Twitter. Bukannya aplikasi Twitter tuh biasanya lebih kayak ngetik shout gitu ya? Aku nunjukin before after dari yang tadinya kulitnya jerawatan parah sampai jerawatan aja. Terus aku kasih beberapa rekomendasi produknya yang emang works di kulit aku. Dan ternyata itu rame banget dan orang pada suka. sama Oh konten oke, kayak itu di gitu. tahun berapa kamu mulai ya? Tahun 2020. 2000. Tengahan. Berarti tuh kamu setelah lulus SMA, terus kamu berpikir bahwa langsung jadi content creator atau gimana? Enggak, tadinya pengen jadi orang kantoran aja. Orang kantoran, terus akhirnya tiba-tiba kepikiran untuk jadi seorang content creator, itu dari mana? Karena pas kuliah pernah magang di satu perusahaan. Dan pas magang itu aku nggak enjoy di sana. Karena kan kalau magang kita di kantor selama 5 hari seminggu dengan orang yang sama, lingkungan yang sama, posisi meja yang sama, itu enggak. Aku Oke. nggak bisa di tempat yang selalu sama kayak gitu. Dan emang dari dulu aku pengen buat kerja yang fleksibel, bisa di mana-mana. Oh. Cuma aku dulu masih bingung kerja apa yang kayak gitu ya. Belum kepikiran sebagai content Belum creator. kepikiran. And then you start di Twitter. Iya, karena hobi awalnya. Itu kamu nge-shout apa biasa di Twitter awal-awal? Random. Ya, usually kayak skincare biasanya. Skincare, lip balm, Oh, oke. hand cream. Oh, hand cream. Jadi macam-macam aja apa yang aku pakai dan bagus, aku omongin di Twitter. Dan akhirnya kamu sadar, oh ternyata ini kayaknya hal yang kamu suka gitu. Aku enjoy selama ngerjain. When you move to another social media, I mean Instagram. Sebenarnya aku di Instagram tuh udah mulai dari 2020 juga. Cuma iseng aja beneran ngepost. Mungkin 3 bulan sekali. 3 bulan sekali? Kenapa 3 bulan sekali? Pengen nge-share aja, pure pengen nge-share aja. Oke. Nggak ada niatan buat jadi content creator sama sekali tadinya. Terus kamu kapan akhirnya memutuskan kayak, oh yaudah deh gue harus jadi content creator skincare? 2022 pas lulus kuliah. Oke, kamu kuliah ngambil jurusan? IT. Nah gimana? Oh, IT? Coding? Iya. Tapi Lulus tuh berapa tahun tuh? pas 4 tahun. Haha, kuliah cuman di? Telkom Bandung. Oh, Telkom Bandung, oke. Setelah kamu lulus, akhirnya kamu coba magang dulu kan? Iya, aku coba magang. Tapi emang dari awal Bikin aku program, ngerasa, software, gitu-gitu. iya, cuma karena aku salah jurusan, aku nggak bisa. Oh. Aku setiap ngoding pasti nangis. Benar. Masuk ke IT berpikir kayak, oh ya ini jalan gue lah. IT kayak pas lah gitu. Kayak keren, jadi tech guy. Oke. Ternyata pas bikin Salah ya, kayaknya. tugas akhir dan segala macam nasib 1 koma nggak? Enggak, 2 koma. Oh, 2 koma. Oke, akhirnya lulus IT. Ilmunya nggak kepake sama sekali berarti sekarang? Enggak, cuma buat nyalain laptop doang. Berarti sekarang udah pure as a content creator kalau lihat dari sini ya? Iya, full time ya. Kamu kan ini dari Twitter ke Instagram gitu ya. Kamu masih ingat nggak pertama kali ada brand yang hubungin kamu tuh brand apa? Pratista, brand lokal. Brand apa?
Pratista. Pratista itu dia apa? Skincare. Skincare dia semacam klinik awalnya, terus dia punya skincare dengan masih khas packaging skincare klinik. Produk SKU-nya apa? Toner. Oh, toner. Toner sama moisturizer seingat aku. Jadi pas pertama kali kamu dihubungin sama brand ini Di Twitter. di Twitter, terus apa yang kamu lakukan? Kayak, aduh, gue bingung nih, apakah ini gratis atau berbayar atau gimana waktu itu? Jujur aku dulu belum mikirin bayaran sama sekali. Oh, berarti Karena mereka emang kirim? mereka kirim produk ke aku dan aku emang tertarik buat nyobain, aku cobain dan aku review akhirnya di Twitter. Dan itu gimana? Impactful atau enggak? Oke lah, cukup ngebantu beberapa orang mungkin, cuma emang nggak yang viral enggak. Oh enggak, tapi ya itu pertama kali. Pertama kali aku dapat. Tantangan paling terberat apa sih sebenarnya kalau dari seorang content creator gitu ya? Apakah soal konsistensi atau apa kepercayaan atau gimana biasanya tantangan terberat hingga saat Kalau ini? dulu karena omongan orang sih. Oh, kenapa tuh? Karena kalau cowok skincare kan dianggapnya kayak Kurang ya? Oke. terus itu jadi bikin pikiran buat aku, apa iya ya, apa aku mesti stop ya, ganti haluan ya review apa gitu. Sekarang aman sih, cuman kalau sekarang tantangan buat aku udah mulai burn out ya, kadang suka susah cari ide. Ini pas lagi breakout. Iya, ini pas breakout. Ini tahun berapa yang sebelah kanan tahun berapa? 2019, 2021. Oke, ini breakoutnya lumayan parah ya? Banget. Jadi karena Jerawat kamu batu. coba-coba tuh gimana? Karena awalnya tuh aku muncul komedo. Aku iseng kan, aku pencetin. Terus aku makin banyak jerawatnya, jadi muncul. Aku cobain produk ini itu, tapi nggak ada yang works di kulit aku. Jadi malah makin beradang kayak gitu. Nah, sebagai content creator kamu lumayan cukup punya ada background skincare nggak? I mean tentang belajar tentang formulasi, tentang ingredients ataupun apa? Atau kamu just otodidak aja? Otodidak aja, aku cuman baca-baca beberapa kayak jurnal yang nggak begitu serius. Terus aku suka nonton YouTube Female Daily zaman dulu. Aku dapat ilmu dari situ juga. Dan ini akhirnya bersama dengan teman-teman content creator ya? Iya. Ini tahun berapa kalau boleh tahu? Ini tahun 2024. Kalau nggak salah. 2024? Yakin 2024? Iya, Februari. Kamu yang mana? Aku masih yang itu untungnya. Yang kanan. Kamu tuh berat kamu berapa waktu itu? 79. Sekarang? 69. Aku turun 10 kilo. Ini tahun 2024? Iya, Februari. Kok kamu turunnya cepet banget? Aku setahun? aku intermittent. Oh, I see. Nah, pertanyaan aku. Dari semua brand yang udah pernah kerja sama kamu, ada nggak pengalaman yang as a content creator berarti total udah berapa tahun ya kamu ya? Dari awal banget 5, cuma pas mulai dapet tawaran kerja sama tuh 4 tahun. Pengalaman apa yang so far selama 4 tahun ini kamu dapat as a content creator? Dapat teman baru banyak banget. Content creator yang lainnya pastinya. Baik-baik semua. Aku jadi ngerti tentang kandungan skincare. Dari tadinya nggak ngerti, semua ditemplokin. Sekarang udah mulai paham sama kulit aku juga maunya apa. Nah, sebagai content creator kan biasanya kamu ada tanggung jawab yang besar ya. Iya. Kamu jangan sampai kasih misinformasi, apalagi ke followers kamu. Iya. Karena pasti mereka dengerin kamu banget. Pernah nggak kamu dapat satu kesempatan kerja sama brand yang sekiranya tuh menurut kamu tuh kayaknya salah banget informasinya, atau nggak just like a overclaim? Itu biasanya kamu lakuin apa? Nggak terima endorsement-nya mereka atau gimana? Enggak, aku nggak terima. Tapi banyak yang beberapa kayak gitu yang terlalu overclaim. Kamu ngecek ingredients-nya ada. Beberapa aja. Pernah sih ada kejadian. Jadi aku emang udah kerja sama udah lama sama brand itu, dan ternyata kasus overclaim-nya baru muncul. Tapi karena emang produk itu beneran ngaruh, aku juga kaget. Ini masa sih overclaim? Oh, tapi emang beneran itu overclaim? Iya. Cuma masalahnya ngaruh, jadi aku juga bingung. Bukan gimana? aku doang. Masalahnya produk itu emang ngaruh di kulit. Oh, ngaruh tuh in the good way atau in the bad? In a good way. Jadi atau terlalu bahan aktifnya terlalu banyak nggak? Overclaimnya si kandungannya itu kayak jauh dari yang tertera di. Oh, tapi hasilnya bagus. Tapi hasilnya malah bagus. Oh, I see. Jadi aku mikir, mungkin karena disupport sama kandungan lain. Mau nanya, ini kan kamu udah 4 tahun ya sebagai content creator gitu ya. Kamu udah di berbagai komunikasi, mulai dari kamu bentuknya carousel di Instagram, reels, konten gitu. Ada nggak sih permasalahan yang paling banyak ditemuin oleh seorang skincarean selama menjadi content creator? A. Acne. B. Kulit kucel. Atau C. Kantong kering karena kemahalan skincare saat ini rata-rata.
Apa yang paling banyak didapetin informasinya? Kantong kering. Kenapa? Karena skincare banyak pilihannya dan harga juga mahal atau gimana? Iya, orang tuh lebih suka skincare yang harganya affordable, yang sangat harga pelajar friendly. Tapi kan sekarang banyak banget lokal brand yang menawarkan harga. Untungnya sekarang udah banyak, jadi orang makin banyak pilihan ya. Dan untuk sekarang paling masalahnya lebih ke jerawat. Itu masih sih tetap. Jerawat number one buat orang-orang Indonesia. Bukannya pengen kulit putih ya saat ini ya enggak? Untungnya di akun aku nggak gitu banyak yang pengen putih sih. Atau misalkan dark spot gitu bekas jerawat biasanya rata-rata. Itu nomor 2. Nomor 2. Iya. Jadi yang pertama tuh apa? Mungkin teman-teman juga harus tahu. 1 acne. Satu yang kedua, acne. 2 bekas jerawat. 3 kusam. Oke. Kalau lu punya acne jerawat, kandungan atau formula apa yang harus dipakai? Salicylic acid. Salicylic acid. Kalau lu punya dark spot, formula apa yang harus punya dalam? Alpha-arbutin atau AHBH? AHA bisa. AHA. Iya. Oke. Kalau lu seandainya kucel, lu harus menggunakan vitamin C. Vitamin C. Apa produk atau SKU ataupun item apa yang harus mereka punya? Which is cowok. Ini kita nggak ngebahas cewek ya, kita cowok. Untuk cowok, basic aja deh yang mereka harus punya. 1 apa? Sabun muka. Facial wash. Dengan kandungan yang tanpa bahan aktif. Iya. Why? Gentle. Yang gentle banget. Why? Karena fungsinya facial wash sebenarnya bukan untuk ada bahan aktif, tapi lebih membersihkan kulit. Is it? Iya, karena kalau salah pakai face wash biasanya suka ngeluh, bikin kulit jadi kering. Oke, ada satu kandungan kalau yang bikin kering biasanya apa? Dicek biar ingredients-nya. Aku nggak gitu perhatiin, cuma biasanya terlalu ada SLS. SLS ya? Iya, itu bisa bikin kulit di beberapa orang mungkin jadi ketarik kering gitu ya? Oke, jadi buat cowok-cowok kalau misalnya pengen facial wash ini penting banget. 1, cek ada SLS atau nggak. Biasa kalau kita facial washnya agak efek ketarik, biasa ada yang berasa kayak keset banget. Nah, keset banget gitu. Tapi cari yang gentle ya. Iya, yang gentle. Oke, facial wash itu adalah fashion item pertama. Skincare item utama. Kalau yang kedua apa? Sunscreen. Harus. Aduh, cowok paling malas nih biasa kalau sunscreen. Sunscreen yang seperti apa yang biasanya untuk cowok-cowok di Indonesia harus punya? Sunscreen yang teksturnya ringan dan gak white cast. Gampang di blend, gak white cast. Terus dan proteksinya mesti bagus banget. Oke, berarti yang pertama adalah facial wash. Yang kedua sunscreen. Is it enough or ada satu lagi item? Kalau misalnya 2 itu udah cocok dan nemu yang cocok, bisa cari pelembab. Pelembab? Ya. Pelembab digunakan biasanya pagi hari atau pas malam? Pagi malam. Jadi dari facial wash dulu, terus ke sunscreen, terus ke? Facial wash dulu, pelembab, baru sunscreen. Oh, oke. Facial wash dulu, dikasih pelembab, which is moisturizer. Pagi hari pakai sunscreen. Kalau malam nggak usah. Pelembab yang seperti apa yang harus dimiliki? Tergantung tipe kulitnya mereka. Kalau yang berminyak? Pakai yang teksturnya gel, yang ringan. Kalau kulitnya kering bisa pakai yang krim. Berarti kalau kering harus pakai yang krem. Kenapa? Biar ada lebih moist. Lebih melembabkan. Tapi kalau yang berminyak pakai yang gel. Jadi kalau misalkan nanti udah ke step selanjutnya baru pakai toner lah, pakai serum lah, pakai exfoliate lah gitu. Oke. Tapi kalau dari kamu sendiri nih, seorang Rian gitu ya. Aku tanya, step skincare kamu sebanyak apa? Bangun tidur kamu ngapain? Cuci muka. Pakai facial wash. Setelah itu? Kalau lagi iseng, maskeran. Pagi? Yes. Maskeran? Berapa menit? 10. Masker apa tuh? Apapun sheet yang mask gitu? Enggak, clay mask atau enggak yang kayak gel mask, tergantung. Oke, gel mask. Bukannya malam ya bagusnya? Iya, cuma aku suka pakai pagi. Yang ketiga? Toner. Oh, so you have to clean first, and then kamu pakai toner? Iya. Terus selanjutnya? Essence, terus? Serum vitamin C. Harus terus? Biasanya aku layering pakai hydrating serum lagi. Oke. Terus pakai moisturizer, sunscreen, lip balm. 9 step. Oke, kebayang ya sebanyaknya apa ya. Oke, kalau malam face wash, peeling serum yang lagi viral itu. Terus pakai toner. Like everyday enggak dong? Enggak, seminggu 2 kali aja. Peeling serum, toner, terus serum biasanya serum hydrating. Kalau aku lagi nggak pakai peeling serum, aku pakai retinol. Oke. Oh, udah pakai peeling nggak apa-apa pakai retinol? Kalau lagi nggak pakai. Lagi nggak pakai peeling, kamu pakai retinol. Iya. Terus moisturizer, terakhir udah lip balm. Saya mau tanya kan sebenarnya kalau cowok tuh sebenarnya pengen yang simple ya. Iya. Misalkan kayak ya udah cuci muka aja. Mereka tuh nggak kepikiran tuh yang ada kayak pakai serum lah, pakai apalah gitu. Tapi sekarang tuh kayak sempet ya, kemarin tuh saya dapat produk, ini tuh dia produknya facial wash tapi ada bahan aktifnya. Which is bahan aktifnya adalah serum sebenarnya. Kalau menurut kamu tuh seperti apa sebenarnya dengan inovasi facial wash saat ini yang udah mulai cukup marak gitu ya?
bahan aktif dimasukin dan segala macamnya. Itu seperti gimana? Kalau yang aku dengar kan banyak banget orang yang pakai face wash tuh dapetin efek kayak cerah atau dapat efek apapun itu selain bersih aja ya. Dan menurut aku oke sih dengan adanya produk yang emang dia pakai kandungan vitamin C misalnya di dalam face wash itu. Karena bantu mencerahkan juga. Walaupun mungkin hasilnya emang gak semaksimal kayak serum yang ditempel di muka. Kan dia dibilas soalnya ya. Berarti memang sebenarnya kalau ngomongin tentang skincare, alangkah baiknya sebenarnya ada step by stepnya ya. Iya. Mungkin kalau ditanya yang tadi kamu bilang, sebenarnya basic skincare adalah facial wash yang gentle. Tapi mungkin kalau dengan bahan aktif berapa persen dikit pun juga it helps juga. Iya. Untuk membantu misalkan kalau kamu yang pengennya praktis gitu ya. Apalagi buat cowok-cowok. Berarti sebenarnya produk yang dikirim kayak gini pun sebenarnya juga oke juga. Ini bakalan berguna banget Berguna banget ya buat yang kayak nggak mau repot, cuci muka langsung instan, kulit cerah, ngilangin darah spot dan segala macam, itu sebenarnya penting juga ya. Penting ya, cuma tetap pakai sunscreen. Oke, so karena kamu udah lumayan cukup lama 4 tahun sebagai content creator, kita bakal masuk ke challenge yang bakalan aku tes buat kamu ya. Oke, ready? Iya. Eksfoliasi pakai chemical AHA, BHA atau PHA atau yang physical scrub? Chemical. Kenapa? Karena kalau physical di kulit aku tuh gak cocok, terlalu harsh, bikin kulit jadi iritasi dan skin barrier-nya rusak. Oke, jadi kalau bisa buat teman-teman kalau eksfoliasi adalah pakai yang chemical. Chemical. Oke. Lebih gentle soalnya. Lebih gentle ya. Ini berlaku untuk kulit apapun, apalagi yang sensitif. Semua jenis kulit. Oke, pilih moisturizer yang teksturnya gel atau krim. Gel, karena kulit aku berminyak. Oke, buat yang kulitnya berminyak berarti khususnya gel. Kalau yang kering? Krim. Oh, krim. Oke. Kalau cuma boleh pakai satu, kamu pilih essence atau ampul? Ampul. Why? Karena kandungan aktifnya lebih poten dari essence biasanya. Lebih apa? Poten. Apa tuh arti lebih poten? Poten tuh lebih kencang, lebih serius. Oh, oke, lebih masuk ke dalam kulit. Oke. Keempat, no fragrance at all atau nggak masalah asal ringan? Nggak masalah asal ringan karena lebih fun pas dipakai. Fun? Paca Indah tuh masih ada experience yang relaxing gitu loh. Oh, kamu masih still dengan fragrance misalnya kayak baunya soothing gitu ya, menenangkan gitu-gitu. Selagi dia nggak yang nyegrak, aku masih aman. Oke. Kecuali kecium banget mungkin baru ganggu ya. Oke. So ya lebih baik ya nggak masalah asal ringan ya. Iya. Oke, selanjutnya. Tim minimalis 3 step atau maraton 10 step skincare? Maraton 10 step skincare. Why? Aku enjoy selama pakai skincare. Aku happy banget. Oh, that's the moment when you kayak... Iya, pas aku capek, aktivitas harian, malam-malam mau tidur, aku ngolesin ini itu ke muka kayak... Iya. Itu kayak ngebuat reward. Ya. Everyday lah istilahnya ya. Oke, thank you. Itu dia segmen challenge keempat bersama skincare. Yay. Oke, Yan, aku mau nanya. Dari semua, activity yang udah kamu lakuin gitu ya. Dan mostly rata-rata kamu kerjain di kamar. Iya. Tanpa harus pergi ke kantor dan segala macamnya. Karena your room is your office room ya. Betul. Tapi kamu ingat gak, beberapa tahun lalu, kira-kira kamu mau say thanks gak sama orang yang ini nih, di belakangku? Nah, kira-kira kamu mau ngucapin terima kasih apa dan kira-kira kamu mau bilang apa sama Rian berapa tahun lalu berarti nih? 10 tahun yang lalu? Pertama aku mau ngomong, please pakai sunscreen. Berarti pada saat itu kamu belum pakai sunscreen? Belum pakai sunscreen. Ayo coba, mau ngomong apa sama Rian 10 tahun yang lalu, ingat gak? Makasih udah jadi orang yang kuat. Udah jadi orang yang konsisten buat ngerjain sesuatu. Dan... pakai sunscreen ya please. Oke, nice. Jadi jangan lupa pakai sunscreen kalau kata kamu bilang dan tetap apa tadi kata kamu? Tetap jadi orang yang kuat. Tetap jadi orang yang kuat. Oke, so thank you so much buat Rian hari ini interviewnya. Semoga kamu bisa bekerja sama di perusahaan saya as a talent khususnya untuk skincare dan semoga beberapa konten kamu ke depannya juga bisa dinikmatin banyak orang dan pasti bermanfaat buat orang. So thank you so much buat Rian. Terima kasih Pak. Terima kasih. Thank you.